Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret kepada Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM. Waktu dan tempat kami silahkan. Matur nuwun Mbak Ulfa, mohon izin Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kita hormati, sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kebetulan beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas 11 Maret, Bapak Profesor Dr. Haji Zudan Arif Fakrullah SHMH, beserta rombongan di Universitas 11 Maret, khususnya di Fakultas Hukum di ruang sidang 2, Fakultas Hukum UNS, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Direktur yang saat ini hadir bersama kita di tengah-tengah kita semua di sini, Bapak Direktur Bina Aparatur Bapak Andi. Selamat siang Pak Andi. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Asisten Direktur Vokasi yang telah hadir sejak pagi tadi, Pak Direktur, Pak Asdir, ada Pak Direktur juga. Kemudian Ibu Kabak yang sudah sering datang ke Fakultas Hukum, Ibu Wiwi, Ibu Direktur Sekolah Vokasi D4, Ibu Ketua Prodi, Ibu Dr. Yuli, dan Sekretaris Prodi, Ibu Dr. Diana, serta seluruh hadirin yang hadir, baik dosen, tim rombongan Pak Dirjen. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, barokah, hidayah, inayah, dan segala kasih sayang beliau, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dalam rangka kuliah umum Bapak Dirjen yang telah hadir bersama kita dalam kunjungan mungkin beberapa hari di Jawa ya Pak Dirjen, dan ini siang ini sudah bersama-sama dengan kita. Tadi mungkin masih tugas juga di beberapa tempat. Pak Direktur sejak pagi, Pak Dirjen pagi menjelang siang. Ini kalau Pak Direktur sejak sejak malam, sejak kemarin ya sudah kita rapat juga di Vokasi. Lalu hari ini kita rapat lanjutan di Fakultas Hukum. Alhamdulillah senantiasa kami mengucapkan alhamdulillah atas berkat bantuan Bapak Dirjen ini dan juga seluruh tim dari Kemendagri baik di Jakarta maupun seluruh daerah, dan saya menyapa yang saya hormati juga para kepala dinas Dukcapil. Saya melihat seluruh Indonesia tadi ada Aceh dan berbagai daerah. Para mahasiswa, para dosen yang hadir, saya ucapkan selamat datang dan salam hormat juga dari kami dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret di Solo, Bapak Ibu. Jadi terima kasih kepada Prof. Sudan, Bapak Dirjen yang telah banyak membantu kami, Prodi D4. Alhamdulillah kami informasikan juga di kesempatan yang baik ini, Prodi D4 untuk demografi dan pencatatan sipil di UNS ini alhamdulillah telah meraih akreditasi berkat bantuan semua pihak, termasuk Bapak Dirjen yang pada saat itu juga memberikan sambutan langsung di tengah-tengah para asesor dari Badan Akreditasi Nasional Kemenristek Dikti. Jadi Pak Dirjen bersama rombongan dan berbagai kepala dinas hadir di Zoom untuk memberikan support luar biasa kepada kami Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil, sehingga alhamdulillah 2 minggu yang lalu kira-kira sudah keluar nilainya dengan nilai yang sangat baik, dan kami mengucap syukur alhamdulillah tak henti-hentinya karena berkat bantuan dan doa
semua pihak termasuk keluarga besar dari Dirjen Dukcapil. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, pada hari ini alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami tidak bisa menghitung berapa jumlah sedekah wakaf dari Bapak Dirjen dan Pak Direktur serta Bu Wiwi juga di lapangan dan teman-teman seluruhnya di seluruh Indonesia. Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil ini yang membantu kami untuk menyiapkan anak-anak bangsa kita untuk lebih maju ke depan, dan alhamdulillah kami bersyukur juga Pak Dirjen senantiasa memikirkan anak-anak kita ke depan, generasi emas kita ini terkait dengan penyiapan SDM yang unggul terutama untuk Dukcapil. Dan kami mengucap syukur alhamdulillah terima kasih yang setinggi-tingginya, dan hanya Allah yang bisa membalasnya. Sekali lagi Pak Dirjen dan Bapak Ibu, lab untuk Dukcapil juga kami dibantu oleh Kemendagri, sehingga hanya Allah yang bisa membalas seluruh kebaikan, dan semoga Bapak Ibu, Pak Dirjen, semua rombongan, semua keluarga besar Dukcapil di seluruh Indonesia senantiasa sehat di tengah wabah COVID, tetap sehat dan semangat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Dirjen juga berkenan untuk memberikan kuliah umum pada kita semua, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan tak lupa kami juga mohon maaf Pak Dirjen apabila ada hal-hal yang kurang dalam penerimaan kami, baik di vokasi kemarin di D4 dan hari ini juga di Fakultas Hukum dan juga di Zoom Cloud Meeting. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam silaturahim yang baik ini. Demikian Pak Dirjen, Bapak Ibu, Pak Direktur, Bu Wiwi, kemudian Bu Kaprodi, Pak Asdir yang bisa kami sampaikan. Kami mohon bimbingan, pencerahan dan sedekah ilmu yang Prof. Zudan ini luar biasa, sudah terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ini ahli hukum, salah satu ahli hukum Indonesia yang punya kompetensi yang luar biasa. Demikian Prof, Pak Dirjen yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kurangnya kami mohon maaf, lebihnya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof Ayu atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya masuk pada acara inti yang akan dibimbing oleh moderator kita, yaitu Mas Faris Anan Fatah. Waktu dan tempat kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulia ya atas waktunya. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semuanya. Selamat siang Prof. Zudan, Prof. Ayu, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman sekalian ya yang insya Allah hari ini sehat dan selalu bahagia. Seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita ditemani oleh salah satu ayah kita, gitu kan, oleh salah satu profesor kita, yaitu Profesor Zudan Arifatullah, yang beliaulah yang mendirikan program studi demografi dan pencatatan sipil ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sharing-sharing, untuk memberikan sebuah motivasi dan pastinya ilmu serta pengalamannya untuk teman-teman sekalian. Dan hari ini kita akan membahas tema ya berkaitan dengan menyiapkan dan membangun SDM kependudukan dan pencatatan sipil yang profesional. Akan kita sapa terlebih dahulu untuk Prof. Zudan. Selamat siang Prof. Zudan. Apakah sudah tersambung Prof. Zudan? Halo Mas Faris. Oke, baik. Apa kabar Prof. Zudan? Baik, sehat, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Mas Faris sehat ya? Nah, alhamdulillah Pak, siap. Nah, baik Pak, alhamdulillah saat ini Pak, apalagi yang terbaru ini angkatan 2020 yang terdiri dari 150 orang dan seluruh Indonesia, ada juga yang dari untuk itu mohon nanti Prof. Zudan bisa memberikan materi dan pengalamannya untuk bekal kita sekalian.
Untuk itu, kemudian kami persilahkan untuk menyampaikan kuliah umum pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih, Prof. Zudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat semuanya, rekan-rekan para mahasiswa program Diploma 4, program Demografi dan Pencatatan Sipil. Doa saya selalu untuk Anda semuanya di era pandemi ini tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif. Wabil khusus untuk Direktur Vokasi dan Pak Asdir, juga Bu Kaprodi, Bu Sekprodi yang hadir, kawan-kawan saya dari Jakarta, Pak Andi, Bu Wiwi, juga teman-teman seluruh Indonesia, para kepala dinas, Dukcapil yang berkesempatan ikut serta. Alhamdulillah ini banyak sekali peserta yang ikut, 412 yang sudah bergabung. Nah, ini merupakan siang yang penuh berkah. Mari kita berdiskusi tentang bagaimana kita mendesain SDM yang akan menjadi awak dari pesawat yang bernama Direktorat Jenderal Dukcapil, kemudian ke provinsinya, kabupaten kotanya, sampai di jajaran yang paling ujung, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Mengapa saya mengambil tema ini? Menyiapkan dan membangun SDM Dukcapil yang profesional. Ini dilatar belakangi satu fenomena yang betul-betul terjadi. Bahwa sampai saat ini kita belum memiliki platform yang bisa dijadikan standar seperti apa kompetensi dasar yang harus dimiliki seseorang untuk masuk ke dalam dunia kerja yang disebut dengan dunia kerja administrasi kependudukan. Selama ini yang berjalan adalah masuk dulu ke dalam dunia kerja itu baru belajar. Hampir tidak ada yang mempersiapkan diri, mematangkan diri, belajar teori, belajar regulasi, belajar strategi, baru masuk dunia implementasi. Jarang sekali hal yang seperti itu. Yang ada adalah masuk dulu di dunia implementasi, baru belajar strateginya, baru belajar regulasinya, baru belajar teorinya. Tidak apa-apa. Ini adalah sebuah proses yang kita lakukan dan ini ternyata juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan penyiapan SDM yang lebih sistematis, lebih komprehensif, kita bisa bekerja jauh lebih baik, jauh lebih cepat, dan menghasilkan output yang bisa membahagiakan masyarakatnya. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau kita mencermati perkembangan yang ada, saat ini terjadi perubahan yang luar biasa cepatnya. Teknologi membawa dunia menjadi terasa sempit. Karena kejadian di United States hari ini, jam ini bisa diketahui hari ini, jam ini juga. Itulah fenomena globalisasi. Kejadian di Tokyo jam sekarang bisa diketahui sekarang juga. Itulah fenomena globalisasi. Kejadian di Nigeria saat ini bisa langsung kita ketahui saat ini juga. Itulah fenomena globalisasi. Dunia terasa menyempit. Nah, sekarang ditambah lagi dengan perubahan yang sangat cepat. Terjadi era disruption. Perubahan yang sangat cepat dan kadang-kadang tidak terduga. Ditambah kondisi sekarang adanya pandemi COVID-19. Ini menyebabkan disruption yang luar biasa. Kemudian fenomena globalisasi membawa implikasi segala sesuatunya terkoneksi. Terhubung satu dengan yang lain. Dengan handphone, dengan gadget, kita sewaktu-waktu terhubung. Dengan video call, kita terhubung dengan orang tua kita. Terhubung dengan kawan-kawan kita di berbagai belahan dunia. Connected. Nah, selain itu, juga ada fenomena segala sesuatu mulai terintegrasi, integrated. Segala sesuatu bersambung menjadi satu ekosistem. Maka lahirlah ya, yang disebut dengan pasar-pasar di dunia maya, toko-toko online. Itu semua terjadi karena ada integrasi.
integrasi penyedia barang, penyedia aplikasi, ada pembeli, ada storage, semuanya berkumpul menjadi satu, terintegrasi. Maka lahirlah fenomena Gojek, Grab. Itu adalah fenomena terjadi karena ada connected, semua terwujud karena dilakukan integrated-nya. Nah, ini menyebabkan perubahan yang sangat dahsyat. Maka kunci utamanya adalah pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan dan yang mengalami semua itu. Kalau kita melihat berbagai fenomena yang ada di belahan negara Jepang, Konosuke Matsushita mengatakan begini, first we make people, then we make product. Pertama kali kita harus membangun SDM-nya, baru setelah itu kita menciptakan produknya. Ya, tetapi kalau kita menciptakan produk dulu, baru kita membentuk SDM-nya, akan tertinggal. Kalau kita memiliki SDM-nya yang unggul, we make people first, maka kita akan bisa membuat produk apapun. Itulah yang disampaikan Konosuke Matsushita. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, para mahasiswa, hari ini, siang ini, kita betul-betul fokus seperti apa SDM yang hendak kita bentuk. Karena apapun, setiap organisasi digerakkan oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia saya anggap sebagai bagian terpenting dari sebuah organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi itu. Maka pertanyaan mendasar yang saya dorong adalah SDM seperti apa yang kita butuhkan dalam era dengan perubahan yang sangat cepat itu. Maka kalau saya ditanya seperti itu, saya menjawab yang sangat diperlukan pertama kali adalah SDM yang adaptif, yang bisa mengikuti perubahan secara terus-menerus. 7 bulan terakhir atau 9 bulan terakhir ini, kita ada COVID-19. Banyak orang yang terkejut-kejut ketika ada perubahan sangat cepat dari pemerintah. Minggu ini PSBB, 2 minggu lagi sudah new normal. Besok lagi seminggu karena terjadi zona merah yang cepat sekali, dilakukan PSBB lagi. Ada yang mengatakan begini, pemerintah tidak konsisten, berubah-ubah kebijakan. Tidak. Itulah pemerintahan yang adaptif. Karena masalahnya hanya bisa diselesaikan lewat PSBB, pemerintah melakukan tindakan itu. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka rekan-rekan semua harus memahami betul bagaimana negara ini didesain. Kalau kita membuka pembukaan Undang-Undang Dasar, rekan-rekan semua, kita akan mengetahui bahwa negara ini didesain pertama-tama untuk melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh warga negara. Nah, inilah etos yang harus ditanamkan kepada semua penyelenggara pemerintahan. Negara dibentuk untuk melindungi seluruh isinya, seluruh masyarakatnya. Baru melindungi tumpah darah, melindungi seluruh wilayahnya. Jadi, kita membutuhkan SDM yang mampu melindungi segenap bangsa sesuai dengan tupoksi dan tugas masing-masing. Ya, sesuai tupoksinya, tugasnya, kewenangannya. Kalau di dalam dunia adminduk, tugasnya adalah memberi identitas yang pertama-tama. Menerbitkan dokumen kependudukan. Melakukan integrasi data. Nah, inilah yang terus harus dilakukan. Jadi, kita membutuhkan SDM yang adaptif agar tugas negara memberikan perlindungan itu bisa dilakukan terus-menerus. Karena apa? Ketika dalam situasi pandemi seperti ini, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Solus populi suprema lex. Inilah yang menjadi etos penyelenggara pemerintahan di dalam bekerja. Nah, oleh karena itu, saya ingin membuka kondisi real kita seperti apa sekarang. Kondisi real kita harus melihat realitas birokrasi. Ya. Birokrasi kita itu belum seperti birokrasi yang didambakan oleh masyarakat. Belum juga sebagai birokrasi yang menjadi cita-cita dari negara. Kondisi sekarang birokrasi kita masih banyak yang belum produktif dari aspek budaya kerjanya.
organisasinya besar sekali sehingga gajinya kecil karena uangnya digunakan untuk jumlah yang besar. Banyak peraturan perundang-undangnya overlapping satu dengan yang lain. Maka pemerintah menggunakan pendekatan omnibus. Omnibus adalah model pendekatan dalam membentuk undang-undang. Omnibus law artinya undang-undang yang dibentuk dengan pendekatan omni. Omni itu semua. Bis adalah bis. Jadi bis yang bisa memuat semuanya. Nah, ini pendekatannya adalah multi entry. Banyak topik, banyak hal dimasukkan ke dalam satu undang-undang. Kemudian SDM aparatur kita itu kurang kompeten, kurang adaptif. Selain itu juga ada kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih, kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota, kewenangan antar pejabat, sehingga pelayanan publik kita tidak bagus. Lambat, ada pungli, ada calo, ya berbelit-belit. Ini terjadi karena apa? Karena pola pikir. Kita harus memberantas betul pola pikir yang ada di jajaran birokrasi. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Itu harus diberantas habis. Mindset, orientasi pada hasil, itu harus kita dorong. Nah, apa yang diperlukan adalah agile birokrasi. Jadi birokrasi yang lincah, birokrasi yang adaptif, birokrasi yang tangguh. Jadi kalau saya mengatakan dengan agile birokrasi, itu realitas birokrasi sekarang, kemudian harapan kita membentuk agile birokrasi. Nah, kondisi yang diharapkan adalah bagaimana pemerintahan itu bisa efektif, bisa efisien. Duitnya sedikit, hasilnya banyak. Pekerjanya sedikit, kualitas hasilnya bagus. Tentu saja ini membutuhkan pemerintahan terbuka, pemerintahan transparan berbasis IT. Sehingga layanan-layanan online itu bisa mudah dilakukan. Pendaftaran segala sesuatu tidak perlu ketemu tatap muka. Bisa dengan online. Nah, di sini juga membutuhkan yang namanya partisipatif governance. Pemerintahan yang partisipatif. Bagaimana masyarakat bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, kita memerlukan yang namanya sumber daya manusia, ASN, civil servant yang kompeten. Nah, nanti kita buka yang kompeten itu yang seperti apa. Nah, pekerjaan adminduk sekarang. Kita masuk. Kita ingin mendesain sumber daya manusia. Seperti apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu kita harus tahu pekerjaan kita. Jadi produknya seperti apa, membutuhkan SDM seperti apa, sehingga SDM ini nanti bisa mendesain produk-produk itu menjadi lebih unggul. Dari proses maupun sampai dengan ke hasilnya. Pekerjaan administrasi kependudukan adalah pekerjaan yang sangat bersifat filosofis. Karena filosofinya adalah untuk melindungi segenap bangsa. Untuk membangun peradaban baru. Berbagai negara yang administrasi kependudukannya tertib, mudah membangun dirinya menjadi bangsa-bangsa yang maju. Amerika Serikat, Turki, kemudian Jepang, Korea Selatan, Estonia. Administrasi kependudukannya rapi sekali. Maka mereka bertumbuh dengan sangat cepat karena basis data masyarakatnya sudah lengkap. Nah, dalam dunia administrasi kependudukan, ada dua pekerjaan besar kita, yaitu di bidang pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Tolong yang nyiapkan slide mengikuti saya ya, jangan membuat bingung para peserta. Kalau nggak bisa mengikuti, diem aja. Ya, daripada keliru nanti meletakkan slide-nya. Nah, layanan admindu itu berbasis dua hal. Pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Dari pencatatan ini, dulu lahir dokumen. Sampai sekarang, dokumen itu berjumlah 24. 24 dokumen, karena dulu dilakukan secara manual, sekarang sudah dilakukan secara digital, maka lahirlah data. Jadi yang dikerjakan secara real dalam pekerjaan administrasi kependudukan adalah membuat dokumen kependudukan dan menyusun big data. Ini, bagaimana big data ini digunakan? Big data ini digunakan dalam rangka membangun dinamakan single identity number. Satu penduduk, satu identitas, dan satu alamat.
Jadi KK-nya 1, KTP KIA-nya 1, kartu keluarganya 1. Tidak boleh lagi ada penduduk memiliki KTPL 2, 3, 4. Tidak boleh seorang kepala keluarga memiliki kartu keluarga 2, 3, tidak boleh. Itulah kebijakan single identity number. Nah, cerminannya adalah pada NIK, nomor induk kependudukan. Inilah pekerjaan besar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, Junto Undang-Undang 24 tahun 2013. Tata kelola yang hendak dituju adalah kebijakan One Data Policy, ya, atau disebut dengan kebijakan satu data. Terkoneksi satu dengan yang lain. Maka saat ini terus dilakukan optimalisasi pemanfaatan NIK. Terus dilakukan upaya membangun ekosistem. Sekarang mulai terintegrasi dalam rangka pembuatan SIM menggunakan NIK. Nomor handphone pendaftaran dengan NIK. BPJS pendaftaran dengan NIK. Nomor induk siswa, bantuan sosial, buku nikah, ya, paspor, rekening bank berbasis NIK. Saat ini sudah ada 2.819 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil dalam rangka integrasi data itu. Nah, penduduk kita ada 268 juta by name, by address. Sudah ada di dalam data center yang ada di Indonesia. Jadi data center kita ada di Indonesia, ada di kantor Kementerian Dalam Negeri. Nah, dengan pendekatan One Data Policy, connected, integrated, maka ekosistemnya harus dibangun terus-menerus. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Di Indonesia sudah memiliki big data. Big data kependudukan yang by name, by address. Dengan big data ini, maka 268 juta penduduk Indonesia, mulai dari namanya ada, nomor kakaknya, kartu keluarga, nama bapak, nama ibu, pekerjaan, golongan darah, pendidikan, semuanya ada. Dan ini perlu dilakukan updating terus-menerus. Karena apa? Yang kita lakukan ini bukan hanya sedang membangun administrasi kependudukan. Dengan big data kependudukan ini, kita juga sekarang sedang membangun branding dan reputasi bangsa. Maka dengan adanya big data, kita bisa menggunakan face recognition untuk menanggulangi terorisme, untuk mencegah kejahatan, untuk pelayanan publik dalam rangka verifikasi. Bisa orangnya tidak perlu datang, dengan FR sudah bisa dilakukan satu penentuan bahwa nasabahnya benar. Itulah teknologi FR yang terus kita kembangkan sehingga kita bisa membangun peradaban baru. Para mahasiswa, saya minta untuk terus mengedepankan perilaku baik. Tindak tanduk yang baik. Mengapa? Karena sekarang di semua tempat ada CCTV. Sehingga perilaku kita termonitor. Sekali Anda melakukan perbuatan tidak baik, wajahnya terekam di dalam CCTV dengan cepat. Aparat penegak hukum bisa langsung bertindak. Privacy berkurang, ya. Salah satu kelemahan terbangunnya big data, terbangunnya smart city di berbagai negara, China, Korea, Jepang, ya, Estonia, di Turki, itu memang privasinya sedikit berkurang. Dalam berbagai perspektif di berbagai negara banyak berkurang. Tetapi jauh lebih besar manfaatnya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban. Hanya orang-orang yang ingin tidak berbuat baik, hanya orang-orang yang ingin berbuat tidak baik saja yang merasa privasinya terganggu dengan dibangunnya smart city, AI, big data, face recognition. Hanya orang-orang yang berniat jahat, yang ada mens rea di dalam hatinya, kemudian diwujudkan melalui tindakan yang merasa tidak nyaman dengan perkembangan big data ini. Nah, dengan semua perspektif yang saya sampaikan tadi, pekerjaan Dukcapil itu apa saja, maka karakter SDM Adminduk yang dibutuhkan seperti apa? Ini, saudara-saudara para mahasiswa semua, SDM Adminduk juga rekan-rekan kepala dinas Dukcapil yang hadir.
ada 3 level yang dibutuhkan. Pertama, level knowledge. Ini level untuk mengerti dan memahami. Memahami teori, memahami regulasi, memahami konsepsi, diawali dengan mengerti dan memahami dulu. Nah, oleh karena itu proses belajar, proses membaca menjadi sangat penting di level yang paling dasar ini, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, kita harus memiliki skill, keterampilan. Untuk apa? Mengimplementasikan semua yang kita mengerti tadi, yang kita pahami tadi. Karena pekerjaan Dukcapil erat sekali dengan skill. Skill untuk negosiasi, membuat dokumen, untuk menjelaskan kepada masyarakat, agar masyarakat tumbuh budaya administrasi kependudukannya. Kemudian level yang berikutnya adalah level attitude, level sikap. Sikap apa yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penyelenggara administrasi kependudukan, yaitu sikap dan sifat berjiwa melayani. Tidak boleh berjiwa bosi. Karena tugas Dukcapil adalah membangun, menyiapkan, dan memberikan pelayanan untuk membahagiakan masyarakatnya. Hanya orang-orang yang berjiwa melayani yang bisa melakukan itu semua. Loh Pak Zudan, kemudian posisi jujur, berintegritas ada di mana? Oh itu pasti, nggak usah ditanyakan lagi. Setiap orang jujur itu harus, berintegritas itu harus. Jadi kalau ditanya dalam level attitude ya pasti berjiwa melayani itu di dalamnya ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai-nilai integritas, ada nilai-nilai mau berbagi, berempati. Nah, kalau dibungkus dengan satu kata, maka SDM Adminduk adalah SDM yang profesional. Nah, tapi profesional itu harus dijabarkan. Dia mengerti aturannya, mengerti teorinya, memahami semua itu tadi, bisa mengimplementasikan, dan dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam pikirannya, saya ada untuk melayani. Saya ada untuk membahagiakan masyarakat. Inilah yang kita lahirkan, menjabarkan apa yang ditulis dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan stelsel aktif. Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang 24 2013, koreksi, ya. Undang-Undang 24 2013, memilih stelsel aktif yang mendorong semua pegawai Dukcapil untuk berjiwa melayani, proaktif. Nah itu sudah di-state dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah inilah saudara-saudara semua beberapa hal ringkas yang dapat saya sampaikan. Ya, dengan suasana perubahan-perubahan ini, inilah karakter dasar dari SDM Administrasi Kependudukan yang hendak kita bangun melalui program Diploma 4, vokasi, program demografi dan pencatatan sipil di Universitas 11 Maret. Seluruh jajaran di Kemendagri hari ini juga terus memberikan dukungan, sedang menyiapkan juga laboratorium Adminduk, agar rekan-rekan para mahasiswa sebelum praktek PKL sudah masuk dulu ke lab yang ada di kampus. Nanti bisa memahami semua dokumennya, memahami paradigma-paradigma dalam pelayanan, mengerti sistemnya, mengerti problem-problemnya, mengerti solusi-solusinya, disimulasikan dulu di laboratorium itu. Sebelum turun PKL ke lapangan, mendapatkan ilmu-ilmu dari lapangan, ya, masalah-masalah real, komunikasi real dengan masyarakat. Setelah dari lapangan masuk lagi ke kampus. Semua masalah yang ada di kampus dibahas masalah yang ada di lapangan dibawa ke kampus. Dibahas di kampus, disimulasikan kembali di laboratorium Adminduk. Itu desain pendidikannya seperti itu. Terima kasih Mas Faris, Ibu Bapak semua, sekali lagi Prof. Ayu, Ibu Dekan, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa berdiskusi dengan semua rekan-rekan yang ada di sini, karena saya merasa betul bertanggung jawab untuk bisa menyiapkan
SDM di bidang administrasi kependudukan yang profesional. Itu tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Sebagai penanggung jawab akhir layanan, tentu saja itu ada di pundak saya. Dengan didukung oleh rekan-rekan semua di Dukcapil Pasar Minggu, Dukcapil Provinsi, dan Kabupaten Kota. Demikian dari saya, Mas Faris. Terima kasih. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya buka waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Zudan atas ilmu dan kuliah umumnya pada kesempatan siang hari ini. Atas ilmunya yang tadi sudah disampaikan mengenai konsep membangun sumber daya manusia ya berkaitan dengan administrasi kependudukan nantinya ke depannya, bagaimana berbicara tentang big data, single identity number, seperti apa sistemnya, keamanannya, regulasinya seperti apa, dan terakhir berbicara tentang 3 unsur sumber daya manusia, yaitu knowledge, skill, dan pastinya attitude. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, serta teman-temanku sekalian yang kami cintai, ya. Hari ini kita ditemani Prof. Zudan. Untuk itu acara sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa 2017, 18, 19, dan 2020 untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, sistemnya seperti apa? Silakan teman-teman untuk menyampaikan di room chat ya, nanti akan kita bacakan kepada Prof. Zudan untuk nantinya dijawab. Untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang terhormat ya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Seperti itu. Baik, Prof. Zudan, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sedang mengetik, ini mungkin teman-teman demografi pencatatan sipil 2020, mahasiswa baru pastinya belum pernah masuk ke kampus ya, apalagi menginjakkan kaki di UNS ini karena kita keterbatasan waktu dan ruang di kala pandemi ini. Nah, mungkin dari Prof. Zudan bisa memberikan sedikit gambaran nantinya ketika teman-teman ini berkuliah di demografi dan pencatatan sipil ini nanti, itu nanti arahnya seperti apa? Nantinya lulusannya bagaimana supaya teman-teman dari 2020 ini khususnya mahasiswa baru ini semakin termotivasi, semakin semangat untuk berkuliah, bahwasanya kuliah di DPS ini luar biasa. Seperti itu Prof. Zudan. Ya, Mas Faris, rekan-rekan semuanya, para mahasiswa, ketika kita mendesain sebuah rencana, tentu saja rencana itu nanti akan diimplementasikan. Karena semangatnya selalu adalah plan, do, dan di ujungnya cek, setelah itu action untuk dilakukan perbaikan terus-menerus. Plan, do, check, action. Nah, dalam rangka penyiapan sumber daya manusia di bidang administrasi kependudukan, kita menyiapkan 2 kampus, satu di IPDN dan satu di UNS. Perguruan tinggi negeri pertama kali, satu-satunya di Indonesia, yang menyiapkan sumber daya adminduk secara khusus hanya ada di UNS. Dan itu hanya ada pada saudara-saudara semua. Kampus lain tidak ada. Jadi peluang pasar kerjanya terbuka luas. Untuk apa? Misalnya, Anda bisa menjadi konten kreator, YouTuber, menjadi konten kreator di TikTok tentang adminduk. Itu isinya nggak akan habis-habisnya. Kalau tidak percaya, ikuti konten YouTube TV Desa, 25 episode. Ada YouTube-nya di channelnya TV Desa, channelnya Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, channelnya Zudan Arif Fakrullah. Yang punya Zudan Arif Fakrullah disingkat-singkat. Oleh karena itu, angkatan tahun 2000 bila ingin mendapatkan informasi sebelum bisa kuliah, tiap hari 1 jam dengarkan YouTube itu. Anda bisa dapat 25 hari, kalau kuat 24 jam dengerin itu terus. Itu nggak akan cukup waktu, sehari semalam belum cukup, karena itu lebih dari 25 jam. Itu konten tentang administrasi kependudukan. Konten kreator. Yang kedua, Anda bisa menjadi peneliti di berbagai lembaga. Bisa menjadi jurnalis. Bisa menjadi konsultan. Bisa menjadi ASN.
di Dinas Dukcapil 514, 34 provinsi, kemudian di pemerintah pusat, bisa di Kementerian Kesehatan, bisa di Kementerian Dalam Negeri, bisa di berbagai lembaga. Banyak sekali ruang-ruang yang masih membutuhkan keahlian itu. Kalau kita lihat Dukcapil kita, Dukcapil saja 514. Kalau satu Dinas Dukcapil perlu 1, maka setiap tahun perlu 514. Kalau satu Dukcapil itu perlu 3, maka memerlukan 1.500 kurang lebih. Nanti ditambah pusat, tambah provinsi, bisa 2.000. Nah, kelulusan kita per tahun 150. Berarti akan baru terisi 10 tahun kemudian. Itu baru 1 titik. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan adalah ketangguhan teman-teman untuk menjadi yang terbaik. Sehingga semua orang nanti akan mencari teman-teman. Dibutuhkan di banyak tempat. Nah, oleh karena itu dibutuhkan dari kita semua bagaimana agar semua yang lulus itu memenuhi, kalau ingin jadi PNS, harus memenuhi syarat sebagai PNS terlebih dahulu. Ya, harus memiliki karakter-karakter untuk lulus di dalam semua tesnya terlebih dahulu. Ini. Kalau teman-teman belum pernah masuk ke kampus UNS, masih belajar daring semuanya, maka saya sarankan untuk bisa memperkaya diri, memperkaya pengetahuannya, membuat kaya pikiran kita dengan membuka yang ada di dalam berbagai dunia maya. Banyak sekali konten-konten yang berisi pendidikan tentang demografi dan pencatatan sipil. Itu Mas Faris, awal dari saya. Baik, Prof. Zudan, terima kasih atas penjelasannya. Jadi semakin memantapkan kita sebagai mahasiswa ya, teman-teman sekalian, bahwasanya memang kesempatan itu terbuka lebar. Hanya saja tinggal dari kita seperti apa dan bagaimana. Dan ini adalah saatnya memantaskan diri. Begitu nggih, Prof. Zudan, untuk menjadi seorang sumber daya manusia yang luar biasa. Prof. Zudan, ini ada saudara kita dari Aceh Tamiang, ya. Ada saran ini, Prof. Zudan, boleh saya bacakan? Silahkan. Oke, saran Prof untuk mempercepat pembangunan SDM Adminduk yang profesional bisa juga dipercepat dengan membangun sistem pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Langkah pertama dengan merumuskan dan menetapkan standar kompetensi untuk semua jenjang, level, dan jenis pekerjaan di lingkungan Dukcapil pusat sampai daerah. Selanjutnya kita membahas diklat berbasis kompetensi, lalu uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, badan diklat Kemendagri. Nah, kemudian termasuk membentuk unit khusus lembaga sertifikasi profesi Pemda, LSP Pemda. Langkah ini bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM Dukcapil yang profesional. Itu saran dari Bapak Seprianto dari Aceh Tamiang, Prof. Zudan. Ya. Saya kira itu ide yang bagus dan sekarang bertahap terus kita lakukan bersama BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Ini terus kita membangun bersama lembaga sertifikasi profesi dengan pelatihan-pelatihan yang ada di Dukcapil bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tentu saja ini terus kita lakukan, Pak Seprianto. Terima kasih masukannya. Baik, selanjutnya ini juga ada dari Dukcapil Kabupaten Ogan Ilir. Mohon Prof agar KKL mahasiswa D4 Demografi Pencatatan Sipil dapat didistribusikan ke kabupaten kota di luar Jawa supaya menjadi inspirasi bagi jajaran Dukcapil. Seperti apa nih Bu Prof? Wah, bagus ini permintaan dari luar Jawa ini. Tinggal Bu Prof Ayu, Pak Santoso, Pak Direktur Vokasi, Pak Asdir, nanti Bu Yuli, Bu Diana, monggo didesain. Bisa diuji coba ini Bu. Ada yang dikirim ke Maluku, gitu kan? Ada yang dikirim ke Kapuas, ada yang dikirim ke, misalnya di mana yang jaringannya sedang mati itu Maibrat. Wah, itu jauh itu, menarik itu. Nah,
Kalau ada mahasiswa yang siap untuk dikirim ke sana, tadi Pak Asdir menyampaikan hubungi sekolah vokasi. Nah, nanti Pemdanya yang juga siap menerima, hubungi Pak Andi, Direktur Bina Aparatur. Kita fasilitasi nanti. Terima kasih masukannya dari Kabupaten Ogan Ilir. Menarik, menarik. Luar biasa ini. Responnya bagus sekali. Oke, ya jadi nanti ke depan kita bisa magang ataupun kuliah praktek sampai ke Papua, Kalimantan, Aceh ya, Bro? Iya, betul. Luar biasa. Semangat, teman-teman. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa, Prof. Saya bacakan ya, dari Resananda, Demografi Pencatatan Sipil tahun 2019. Izin bertanya, Prof, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang mana di dalam undang-undang tersebut menganut sistem stelsel aktif. Nah, sedangkan di Undang-Undang Adminduk yang lama menganut stelsel pasif. Pertanyaan saya, apakah kelebihan dan kekurangan dari kedua undang-undang tersebut, Prof? Terima kasih. Ya, dari perspektif kebijakan publik, setiap undang-undang selalu unggul pada zamannya. Setiap aturan selalu cocok pada zamannya. Nah, Undang-Undang Adminduk itu diundangkan tahun 2006. Ketika suasananya itu suasana di mana seolah-olah pemerintah itu adalah big boss. Sehingga semua rakyat harus datang. Semua masyarakat yang butuh itu datang. Kalau saya wadai dengan satu kalimat, bahwa layanan Dukcapil adalah layanan yang monopolistik. Mau jelek, mau bagus, mau super, mau bandit, masyarakat tetap datang ke Dinas Dukcapil. Karena tidak ada dokumen kependudukan yang bisa diterbitkan oleh swasta. Tidak ada. Sebrengsek-brengseknya Dinas Dukcapil misalnya, tetap masyarakat datang minta KTP, minta akte kelahiran, minta kartu keluarga. Ia datang ke Dukcapil. Berbeda dengan kampus. Mohon maaf, misalnya kampus UNS ini brengsek, milih ke swasta. Untungnya UNS bagus. Yang daftar selalu bertambah-tambah. Kalau ada rumah sakit itu brengsek, pasiennya pindah ke rumah sakit yang lain. Kalau ada rumah sakit negeri jelek layanannya, pasti pindah ke swasta yang bagus. Ini tidak mungkin terjadi di Dukcapil. Walaupun Anda itu nanti dinas-dinas Dukcapil itu bandit, brengsek, bandel, tetap masyarakat itu datang pada Anda. Hanya datangnya sambil nyiapin batu buat ngelemparin atau datang dengan penuh senyuman. Nah, inilah bedanya. Maka pemerintah mulai melihat ini nggak bisa. Pendekatan dan paradigma pemerintah Dukcapil sebagai big boss. Orang yang ngurus selalu harus datang. Dibalik, pemerintah juga harus aktif. Maka lahirlah istilah-istilah jemput bola. Dulu nggak ada. Istilah jemput bola. Pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Stelsel aktif. Pelayanan yang proaktif. Dulu nggak ada. Di 7 tahun terakhir inilah istilah-istilah itu tumbuh dalam rangka Dukcapil memberikan pelayanan terbaiknya. Plus minusnya ada tidak? Selalu ada. Bagi SDM yang malas, itu lebih senang stelsel pasif. Kita stay di kantor. Bagi negara, itu lebih menguntungkan yang stelsel aktif. Sehingga keberadaan negara itu terasa sampai ke pintu-pintu rumah penduduknya. Jadi kalau ada masyarakat yang sakit, Dukcapilnya jemput bola, memfoto, membuatkan KTPL sehingga penduduk itu dapat pelayanan BPJS yang gratis. Kalau ada yang difabel, dulu kalau difabel sulit dapat dokumen kependudukan. Karena tidak ada layanan yang datang jemput bola. Sekarang yang difabel didatangi. Nah, ini dari sisi perspektif bernegara menjadi lebih positif. Membangun branding positif bahwa negara itu betul-betul ada. Kalau persoalan negatif atau positif, itu sebenarnya persoalan persepsi. Ada yang mengatakan, Pak Prof, dengan stelsel aktif, kita lebih banyak dibully karena kita nggak siap. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang malas.
malas turun. Sehingga dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Kabupaten kota sebelahnya rajin, kabupaten di sini yang malas. Pasti dibully. Kok tempatku nggak begitu ya? Nah ini, jadi teman-teman kita perlu standar yang sama mengimplementasikan stelsel aktif. Dalam pandangan saya, stelsel aktif itu lebih banyak menguntungkan masyarakatnya. Itu Mas Faris. Masih ada lagi nggak? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Zudan. Ini di kolom chat sangat ramai, Pak. Ini ada berbagai pertanyaan, saran ya. Boleh kita lanjutkan ya, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya? Oke, ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Ini pertanyaan yang menarik dari Saudara Iqbal Adi Handoko. Izin bertanya, Prof, di tengah pesatnya inovasi Dukcapil menuju era digital, tentu membahagiakan bagi kita semuanya, bagaimana pelayanan kependudukan semakin cepat dan serba digital, sehingga ruang-ruang interaksi sumber daya manusia dengan pemohon mungkin berkurang. Karena sekarang cukup dengan online saja pelayanan yang bisa, gitu kan. Yang kemudian saya tanyakan, Prof, apa skill yang harus kita kembangkan sehingga kita bisa siap berkompetisi di era disrupsi digital ini guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mahasiswa ke depan. Mungkin ini lebih kepada apa yang harus kita siapkan, Prof, ini sebagai mahasiswa, kayak gitu. Benar. Saya tertantang betul dengan pertanyaan ini. Apa yang harus disiapkan? Pertama-tama, untuk menghadapi perubahan yang dahsyat ini, yang harus disiapkan pertama kali adalah kesiapan hati kita. Kesiapan kita untuk hijrah. Hijrah menuju pelayanan yang sepi di kantor kita. Ini. Jadi kita hijrah menuju kesepian. Loh kok bisa Pak Dirjen? Ya. Desain kita ke depan, Dukcapil adalah kantor yang sepi tetapi pelayanannya selesai. Mengapa sepi? Karena orang tidak akan lagi datang ke dinas Dukcapil. Tidak akan ada lagi tatap muka. Karena semua diurus lewat layanan online. Saat ini yang belum bisa online itu hanya pembuatan KTP elektronik. Secara desain. Kalau ada kabupaten yang belum bisa, itu hanya kabupaten itu yang belum bisa. Karena ada kesulitan jaringan atau kesulitan SDM. Maka langkah pertama, siapkan hati kita. Setelah itu, siapkan pikiran kita. Setelah itu, siapkan keterampilan kita. Keterampilan yang sangat diperlukan adalah keterampilan untuk merubah segala sesuatu yang tadinya analog, manual, menuju digital. Sehingga kita harus terbiasa main gadget, main IT, bermain big data, bermain artificial intelligence. AI. Kalau teman-teman sekarang ingin bertanya tentang Adminduk lewat AI, kita sudah ada aplikasinya. Namanya GISA, di aplikasi Ekorpri. Ya, Ekorpri Akui, buka di situ. Anda bisa berdialog dengan robot GISA. Robot Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Tidak perlu bertanya terus-menerus kepada pegawai Dukcapil, tanya saja kepada robot itu. Nanti lama-lama robotnya juga akan menjadi pintar. Itu. Langkah pertama, siapkan hati, siapkan pikiran. Yang kedua, isi dengan keterampilan. Nah, keterampilan IT, AI, big data, manajemen perubahan, mitigasi risiko, itu menjadi penting sekali. Karena banyak sekali risiko-risiko operasional dalam pelayanan Dukcapil. Dan yang terakhir, kita harus selalu membangun jejaring, networking, kerjasama dengan berbagai pihak. Kalau istilah saya sehari-hari adalah membangun ekosistem. Jadi Dukcapil jangan bekerja sendirian untuk mendorong orang membuat KTPL. Kalau Dukcapil yang memaksa, nggak akan berjalan dengan bagus. Dipaksa lewat BPJS. Untuk mendapat layanan gratis BPJS harus dengan KTPL. Kalau tidak dengan KTPL, tidak dilayani. Maka mau tidak mau, penduduk harus membuat KTP elektronik. Dengan SIM, lewat Polri yang memaksa. Dengan rekening bank, transaksi di perbankan, harus dengan KTPL. Maka langkah pentingnya adalah bangun ekosistem. Termasuk untuk membuat akte kelahiran, bangun ekosistem lewat dinas pendidikan. Untuk masuk SD harus punya akte kelahiran. Masuk TK harus punya akte kelahiran. Loh, Pak Zudan, itu kan hak asasi manusia, tidak boleh dihambat-hambat. Oke, kalau belum punya, saat masuk harus wajib langsung mengurus.
Sehingga 2 bulan di sekolah itu akte kelahirannya sudah punya. Nah, ini semangat membangun ekosistem. Seperti itu, Mas Haris. Iya, baik. Terima kasih Prof. Zudan penjelasannya ya. Jadi semoga teman-teman bisa tercerahkan untuk mengupgrade skill-nya seperti apa dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lanjut, Prof, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dan saran. Saya jadikan satu ya, supaya lebih mudah untuk dicerna. Dari Mbak Intan, Mas Irham, kemudian dari Kabupaten Inhil Riau, dan sebagainya. Prof. Zudan, ini izin bertanya, apakah bisa nantinya anak daerah dari masing-masing daerah, katakanlah dari luar Jawa dan maupun daerah terpencil lainnya, bisa mendapatkan jatah khusus ataupun difasilitasi untuk bisa berkuliah di D4 ini, di UNS ini? Itu pertanyaan pertama, Prof. Kemudian yang kedua berkaitan dengan studi lanjutan. Nah, ini dia yang ditanyakan teman-teman utamanya untuk 2017 yang ingin lulus ini, karena mungkin beberapa ingin lebih mengupgrade skill-nya lagi, memperdalam ilmunya lagi. Apakah ada studi lanjutan khusus untuk D4 nanti, ataupun dari Profesor Zudan sendiri memberikan rekomendasi itu baiknya di mana, seperti apa, supaya teman-teman ini nanti bisa setidaknya sejajar dengan Prof. Zudan. Wah, insya Allah itu. Dan terakhir ini, Prof, ini pertanyaan juga mungkin dari teman-teman D4 berkaitan dengan Prof. Zudan. Ini rencana 2021 akan ada pembukaan CPNS seperti itu. Nah, apalagi ini angkatan pertama kita akan lulus, Prof. Nah, apakah saat ini sudah ada pembicaraan ataupun peluang-peluang berkaitan dengan itu? Mohon infonya, Prof. Jadi mungkin teman-teman di sini ingin menanyakan berkaitan dengan kejelasan seperti itu. Begitu, Prof. Zudan, ya. 3 pertanyaan. Rekan-rekan semua, para mahasiswa, untuk masuk ke program Diploma 4, ini tidak mudah. Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil, saya dapat informasi bahwa menjadi salah satu prodi yang terbanyak yang mendaftar. Sehingga hanya orang-orang yang beruntung, yang terpilih, dan memang Allah memberi amanah ke sana yang bisa terpilih. Tentu saja ini memerlukan persiapan-persiapan, dan ini bukan program studi kaleng-kaleng. Beneran ini program yang bagus. Saya dengan Profesor Jamal Wiwoho mendiskusikan ini dengan Bu Dekan, dengan Bu Kaprodi, dengan Pak Direktur, Pak Asdir, semua. Ini didesain dengan sangat sungguh-sungguh. Sehingga peminatnya banyak sekali. Nah, bagaimana untuk masuk? Tentu saja ada prosedurnya. Teman-teman harus memenuhi syarat, harus jadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang baik. Jangan pernah lupa minta doa orang tua dulu. Itu kuncinya. Nah, setelah itu belajar yang tekun. Kalau merasa kurang ikut bimbingan belajar. Kalau masih kurang, jangan lupa sholat tahajudnya ditambah, sholat duhanya ditambah, puasa Senin Kemisnya ditambah. Zikirnya ditambah, sholawat nabinya ditambah. Nah, setelah itu upaya maksimal, setelah itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu program yang selalu kita dorong agar mahasiswa bergerak dengan penuh keteguhan hati. Itu program yang pertama. Program yang kedua adalah kerjasama antara daerah dengan UNS. Nanti bisa ada program kerjasama untuk daerah-daerah tertentu sebagai bentuk affirmative policy dan affirmative action. Nah, ini program masuknya. Sekarang setelah lulus bagaimana? Setelah lulus kalau mau melanjutkan S2, bisa melanjutkan di S2 Hukum, di S2 Pemerintahan, di S2 Ilmu Politik, ya, di S2 Demografi, ya, itu terbuka luas. Silakan, karena program Diploma 4 bisa melanjutkan ke program S2 atau nanti masuk program apa Pak Asli spesialis 1 ya, untuk magister terapan, ya, namanya magister terapan. Sehingga teman-teman kepala dinas, kepala eselon 3 di Dinas Dukcapil nanti bisa mengambil magister terapan kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi program kita terbuka luas. Nah, bagaimana kalau untuk mau masuk menjadi pegawai? Tentu saja kita sudah menyiapkan formasinya. Nah, tergantung nih bukaan formasinya teman-teman sudah lulus atau belum. Kalau lulusnya di Agustus, bukaan formasinya di bulan April tentu saja nggak bisa masuk.
Itu berarti yang lulus di 2021 mulai masuk di 2022. Karena biasanya pendaftaran CPNS itu di bulan April. Karena prosesnya panjang agar selesai di tahun anggaran 2021. Ya, nanti akan beruntung juga kalau nanti bukanya program studinya itu, pembukaan CPNS-nya di bulan Oktober. Teman-teman yang lulus di bulan Agustus, bisa mendaftar. Nah, syukur-syukur ada yang 3,5 tahun lulus di bulan nanti Desember ya, atau di Februari, lulus di Januari Februari bisa. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Itu Mas Faris, kalau masih ada mungkin bisa 2 pertanyaan lagi. Ayo, baik. Terima kasih Prof. Zudan tadi atas jawabannya ya. Semoga teman-teman tercerahkan dan semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri, utamanya untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, yuk siap-siap kita kejar supaya awal tahun bisa lulus ini. Nah, kemudian ada beberapa saran juga Prof dari saudara-saudara kita di daerah juga dan pertanyaan saya bacakan. Yang pertama dari Mbak Stella Lubis. Selamat siang Prof, izin bertanya, dalam menjalankan sesuatu tak jarang terjadi suatu tantangan khusus dalam pengembangan SBN di bidang adminduk. Tantangan seperti apa yang paling sering terjadi? Mungkin bisa dari faktor lingkungan ataupun faktor dari diri sendiri. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut, Prof, agar tetap fokus dalam pengembangan SDM. Nah, ini mungkin kaitannya dengan pengembangan SDM tadi, dan ini juga saya sampaikan sekalian, Prof, untuk pertanyaan dari, mungkin ini lebih kepada saran ya, izin bertanya. Kemudian pengusulan formasi CPNS sudah bisa dipastikan tidak semua usulan dipenuhi oleh kementerian. Terkait SDM yang terbatas, terutama di bidang adminduk, mohon masukan Bapak, apakah bagi daerah yang kekurangan SDM tersebut, khususnya di Pendukcapil Kabupaten Beltim, bisa mendapatkan rekomendasi dari kementerian terkait bidang adminduk supaya usulan formasi CPNS yang diusulkan tersebut bisa disetujui. Terima kasih. 2 pertanyaan itu, Prof. Ya. Pertama, hambatan dan kendala itu dalam manajemen pemerintahan biasanya bersumber dari 2 aspek. Pertama, aspek internal, dan yang kedua, aspek eksternal. Di aspek internal, bisa kita lebih dalami lagi internal pada diri pribadi dan internal kantor. Internal diri pribadi itu biasanya ada yang namanya block out. Block out itu merasa terkungkung cara berpikirnya. Misalnya, terkungkung cara berpikirnya teman-teman di Dukcapil itu untuk perubahan dokumen harus dengan penetapan pengadilan. Karena terkungkung, taunya hanya regulasi yang mengatakan seperti itu. Padahal ada regulasi lain yang membolehkan dengan contrarius actus. Itu block out. Internal dari dirinya sendiri. Atau ada sugesti yang tertanam dalam dirinya sendiri terus-menerus, sehingga dia terpenjara dalam pikirannya. Susah maju kalau kita di Dukcapil. Repot kalau kita di daerah begini, susah dapat beasiswa. Itu dia terpenjara dengan pikirannya. Padahal dengan era seperti sekarang, kita bisa berselancar kemanapun. Daerah tidak menjadi terlalu penting ketika ada wifi, ada jaringan, ya kita bisa berhubung dengan dunia luar. Nah, penjara pribadi itulah yang sering menjadi hambatan internal masing-masing individu. Setelah itu internalnya di lingkungan kantor. Pertama-tama dalam lingkungan kantor itu harus rukun terlebih dahulu. Dan terbangun suasana gembira ketika kita masuk kantor. Harus diciptakan kantor seperti rumah kita yang kedua. Rumah yang penuh kegembiraan. Rumah yang menyenangkan. Sehingga ke kantor itu senang, berangkat itu senang, pulang dari kantor juga senang. Jadi isinya pegawai Dukcapil itu bersenang-senang. Berangkat ke kantor senang, pulang ke rumah juga senang. Nah, itu harus diciptakan. Kalau itu bisa kita atasi, maka 2 hambatan internal itu bisa kita selesaikan. Sekarang kita hadapi bersama hambatan eksternal. Hambatan eksternal ini banyak sekali. Misalnya, kita kecewa dengan sistem yang berlaku. Sistem yang berlaku seperti apa? Sistem yang berlaku misalnya di Dukcapil itu memiliki 2 atasan. 1 kepala daerah, 1 menteri dalam negeri.
Dia protes. Kenapa nggak satu atasan saja ikut pusat sehingga tunjangan kinerjanya besar? Nah, itu pikiran daerah-daerah yang tunjangannya kecil. Tapi kalau DKI Jakarta mengatakan nggak mau saya ikut pusat. Sudah saya ikut DKI Jakarta, tunjangan DKI jauh lebih besar. Jadi hambatan eksternal ini perlu disikapi dengan bijaksana, dengan cara penuh rasa syukur, bersyukur. Jangan membandingkan, kecuali untuk membandingkan hal-hal yang baik. Oh, di sana baik, mari kita lakukan untuk mewujudkan kebaikan itu. Kemudian hambatan yang berasal dari masyarakat. Masyarakat yang belum paham admindu. Datang, persyaratan belum lengkap, minta dokumen selesai juga hari itu. Dia marah-marah. Kalau ada pemohon marah, pasti yang disalahkan tetap Dinas Dukcapil dulu. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka di kantor itu harus ada petugas yang menjelaskan. Sebelum masuk kantor, dia harus disiapkan dulu. Kalau dokumen Anda belum lengkap, pulang dulu. Jadi sudah difilter di depan. Jangan sampai masuk kantor, dia sudah antri panjang, ternyata dokumennya kurang, dia harus balik lagi. Jadi sebelum antri panjang, sudah harus diverifikasi di depan. Jadi hal-hal eksternal, contoh-contoh nyata seperti itu. Belum lagi nanti ada persoalan-persoalan politik seperti pilkada. Ya, Dukcapil sangat urgent dalam pilkada, karena untuk nyoblos pilkada harus punya KTPL. Nah, sekarang ada dinas Dukcapil tertentu yang KTPL-nya dikuasai oleh pihak-pihak yang ingin menang pilkada. Sehingga KTP-nya hanya diberikan kepada calon-calon pendukungnya. Saya membaca di media tadi. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena dokumen kependudukan adalah bagian dari hak asasi manusia. Di dalam kategori pemberian identitas. Saya kira demikian Mas Faris, rekan-rekan semuanya. Oke, kurang lebih 1,5 jam kita bersama. Oke. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membangun dignity, kebanggaan, membangun chemistry antara kita semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Zudan Arif Abdullah yang menyempatkan waktunya siang hari ini untuk berdiskusi dengan kita semuanya. Semoga apa yang teman-teman tanyakan tadi mendapat pencerahan dan pastinya semangat untuk kita lebih bisa mengupgrade diri kita, menyiapkan diri, membangun SDM Indonesia yang lebih berkualitas. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan ataupun saran yang mungkin belum bisa kami sampaikan ya, karena kita keterbatasan waktu, mungkin kita bisa alihkan nantinya di lain forum dan lain kesempatan. Kemudian terakhir ya, kami ucapkan sekali lagi kepada Prof. Zudan, terima kasih, Prof. Ayu, kemudian Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam acara kesempatan siang hari ini juga, dan semoga teman-teman mahasiswa mulai dari tahun 2017, 18, 19, dan 2020 semakin lebih bisa memantapkan hatinya untuk bisa lebih bersemangat lagi di kuliah di demografi dan pencatatan sipil UNS. Seperti itu mungkin dari kami selaku moderator, kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah tindakan ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan ya teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya, Faris Hanan Fatah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami sampaikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudara Anan. Baik, kepada hadirin semuanya, sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan, kesehatan, kesuksesan kita semua. Doa akan dipimpin oleh Saudara Diar Dwi Aprianto. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi umat manusia dan salam penuh cinta bagi insan beragama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Sivitas Akademika Universitas 11 Maret, wabil khusus dari Dekan Fakultas Hukum
Prof. Ayu yang hadir bersama-sama di sini, dan Kepala Program Studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi UNS, dan tak lupa Pak Direktur Sekolah Vokasi UNS Bapak Santoso, serta seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Indonesia yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, serta teman-temanku hadirin yang berbahagia. Izinkan kami membacakan doa dalam agama Islam. Kami mohon untuk yang beragama non-muslim dengan segala kerendahan hatinya bisa mengikuti sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innakas sami'un qaribun mujibud da'wah ya khairal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaumil ma'ud sirra wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawati budillah wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma khalaq. Wa dara'a wa bara'a min syarri ma minas sama' wa min syarri ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin ila tarikan yataruku bi khairi ya rahman ya rahman ya rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu jadikanlah perkumpulan ini membawa berkah manfaat bagi seluruh manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kebijaksanaan-Mu maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah kesalahan pemimpin-pemimpin kami, maafkanlah kesalahan para guru-guru kami, orang tua kami, dan sahabat-sahabat kami. Gantikanlah dengan kebaikan-Mu, keberuntungan-Mu, sehingga kami dapat mengemban amanah ini sebaik mungkin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan karunia-Mu, karuniakanlah kepada kami, orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami dapat diselamatkan dari dunia yang fana ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahlah langkah kami, gerak kami, cita-cita kami, mahasiswa D4 Demografi dan Pencatatan Sipil untuk menjalankan studi di program studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi UNS ini. Besar harapan kami ketika kami nanti sudah selesai bisa meneruskan estafet perjuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bisa membawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi yang lebih baik dari yang sudah baik, bisa menjadi lebih baik dari yang sudah baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kepada kami, pemimpin-pemimpin kami, teman-teman kami, sehingga nanti dalam pelaksanaan amanah ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan menjadi pamong-pamong praja yang membahagiakan masyarakat, pamong-pamong praja yang bisa meneruskan perjuangan cita-cita bangsa dan negara ini. Besar harapan kami, ya Allah, besar keinginan kami agar semua dapat berjalan lancar dan sebaik mungkin atas ridho-Mu, atas berkah dari para pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami nanti bisa meneruskan para pemimpin kami, wabil khusus junjungan kami, Profesor Dr. Yudan Al-Fakrullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami, doa-doa pemimpin kami, dan doa-doa orang tua kami, serta seluruh keluarga dan umat Islam, serta bangsa dan negara ini. Selamatkanlah, ya Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamatkanlah kami dari COVID-19 ini, ya Allah. Selamatkanlah kami dari segala pandemi ini, ya Allah. Lindungilah dan berikanlah kesehatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyati abadani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa tabibina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi jahin nabi wa man yuhibbun nabi bisiril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua, doa kami semua, doa para pemimpin-pemimpin, wabil khusus kepada teman-teman. Semoga
termasuk kami yang hadir di sini setelah lulus ini bisa meneruskan estafet perjuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjadi yang lebih baik dari yang sudah baik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahumma fiq illa ahwamni tariq. Nur wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Diar. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta seluruh partisipan yang telah hadir pada acara dari awal hingga akhir ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony pada acara kuliah umum hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.